Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Pastilah semua kita pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, bahkan kecemasan. Siapapun kita, pria wanita, semua kita pernah mengalami hal demikian. Baik dalam volume besar atau juga volume kecil, setiap kita pernah mengalami hal-hal demikian. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika mungkin kondisi hati kita sedang dalam kondisi seperti saya sampaikan tadi, kita melihat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan anjurkan buat kita lakukan pastinya. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Anda mengalami kecemasan, ketakutan, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hubungan sosial kita, pertemanan kita, relasi kita, bahkan bisnis kita, yang perlu kita perbuat adalah menyerahkan kecemasan tadi, menyerahkan kekhawatiran tadi kepada pribadi yang benar, pribadi yang gak pernah khawatir, pribadi yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap kita, yaitu apa? Menyerahkan hidup kita, khawatir kita kepada Tuhan. Yesus selalu berkata bahwa mari kepadaku setiap engkau yang letih, setiap engkau yang punya beban berat, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Alkitab berkata, maka Ia akan memelihara kita dengan caranya yang berbeda. Kunci pertama adalah berseru kepada Tuhan. Bagian kita berdoa, bagian kita berseru, bagian kita meminta kepada Bapa, saudara. Dan bagian Bapa adalah Dia akan memelihara kita. Tentu sentuhan Tuhan akan memberikan keteduhan buat kita. Sentuhan Roh Kudus akan memberikan power, kekuatan buat kita mampu melewati semua itu. Karena kebenarannya sesungguhnya tidak untuk selama-lamanya. Sepertinya kita dibiarkan oleh Tuhan ketika kesulitan datang. Sepertinya kita sendiri gak punya siapa-siapa, gak punya kekuatan, tidak punya relasi, gak punya teman. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya orang-orang yang tetap lari kepadanya tidak dibiarkan menjadi orang-orang yang goyah, tapi akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sahabat-sahabat saya, semua kita mungkin pernah mengalami kondisi-kondisi yang berat dalam hidup kita. Kondisi yang lebih berat dialami oleh sahabat kita yang lain. Tapi kalau kita kembali ke firman Ayub, ya, kalau kurang berat seperti apa? Segala harta bendanya lenyap, anak-anaknya juga mati, saudaraku. Bahkan tidak hanya itu saja, Ayub pun harus menderita sakit borok di sekujur tubuhnya. Anda bisa bayangkan kondisi parah dialami oleh Ayub dalam hal ini. Dalam kondisi yang demikian, istrinya, sahabat-sahabatnya justru meninggalkan dia. Namun luar biasa kalau kita melihat firman Allah. Ayub mengaku bahwa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Sahabat-sahabat saya, rasa khawatir timbul saat seseorang mungkin melihat keadaan di sekelilingnya tidak ada lagi dapat memberikan harapan, enggak ada lagi bisa memberikan sebuah pertolongan, situasi yang baik dalam hidupnya. Bukankah di hari-hari ini banyak orang yang khawatir akan masa depannya? Ya, saya berdoa supaya setiap Anda tidak khawatir dengan masa depan kita, karena sesungguhnya ada Tuhan yang pegang masa hari ini, bahkan juga masa depan kita. Rasa khawatir tidak dapat mengurangi beban yang kita alami. Justru sebaliknya akan mengotori pikiran kita, mencemari hati kita. Ketika khawatir itu kita terus kembangkan dalam hidup kita. Yang perlu kita perbuat adalah janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala suatu keinginanmu kepada Allah dengan permohonan dan juga ada ucapan syukur. Jelas sekali bahwa untuk dapat keluar dari rasa khawatir, kita harus berdoa dan mengucap syukur. Dua hal ini perlu kita perbuat, saudaraku, berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Ajar kepada kami tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap melihat bahwa ada kebaikan Tuhan di balik semua hal yang kami alami. Di tengah-tengah kesulitan, kondisi-kondisi yang mungkin pelik yang kami harus terima, kami tetap berkata, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Terima kasih buat janjimu, terima kasih buat kebenaranmu, terima kasih buat sukacitamu yang berlimpah-limpah yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Segala puji bagi Tuhan, kami tetap percaya di balik kesulitan ada kebaikan Tuhan, ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan yang besar. Dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.